Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu RR Vita Nuratif SKM MK selaku dosen pembimbing 1. Kenalkan, nama saya Fadil Muhammad dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Izinkanlah saya memaparkan hasil proposal yang sudah saya buat yang berjudul pengaruh saham Tai Chi terhadap penurunan glukosa darah sewaktu pada penderita diabetes mellitus usia produktif di Puskesmas Sektor 1 Kabupaten Pekalongan. Pada pokok bahasan kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan tinjauan pustaka dan metode penelitian. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk pokok pembahasan yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan atau bab 1 yang berisi latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Diabetes merupakan sekelompok kelainan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah dalam darah atau hiperglikemia. Menurut Federation tahun 2019 menyebutkan terdapat 463 juta orang penderita diabetes mellitus. Angka kejadian tersebut diproyeksikan tetap naik. Kemenkes RI menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan kematian tertinggi akibat penyakit diabetes tersebut. Pada tahun 2021, Dinkes Kabupaten Pekalongan melaporkan penderita diabetes mencapai 18.467, Puskesmas Sektor 1 1.177. Untuk identifikasi masalah sendiri, yang pertama, diabetes masih menjadi prioritas pemerintah dikarenakan angka kasus setiap tahunnya naik 2%. Yang kedua, prevalensi diabetes di Jawa Tengah sebesar 51.284, di Kabupaten Pekalongan 18.467 kasus, dan untuk Puskesmas Sektor 1 terdapat 1.177 kasus. Diabetes merupakan penyakit multikausal, sehingga penanganannya multi-intervensi karena penyakit ini termasuk penyakit manageable atau bisa diatur. Yang keempat, Tai Chi salah satu dari aktivitas fisik yang efektif untuk penderita diabetes mellitus dikarenakan gerak tidak terlalu ritmis dan berbasis pengaturan nafas. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu adakah pengaruh senam Tai Chi terhadap penurunan glukosa darah sewaktu pada penderita diabetes mellitus usia produktif di wilayah kerja Puskesmas Sektor 1 Kabupaten Pekalongan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui pengaruh senam Tai Chi terhadap penurunan glukosa darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus usia produktif. Yang kedua, mengetahui kadar glukosa darah sewaktu sebelum pemberian senam Tai Chi pada penderita diabetes mellitus usia produktif. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh setelah diberikannya senam Tai Chi terhadap penurunan glukosa darah sewaktu pada penderita diabetes usia produktif. Manfaat penelitian dari penelitian saya yang pertama, memberikan sumbangan pikiran kepada petugas kesehatan terkait implementasi senam Tai Chi. Yang kedua, diharapkan mampu digunakan sebagai landasan implementasi bagi penderita diabetes usia produktif untuk penurunan kadar glukosa darah. Dan yang ketiga, untuk mempercepat angka penurunan angka kasus diabetes mellitus di Puskesmas wilayah kerja Sektor 1. Pokok bahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka atau kajian teori. Yang pertama, pengertian diabetes menurut Carl Anspatry tahun 2021 menyebutkan bahwa suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya, sehingga menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Sedangkan untuk klasifikasi diabetes mellitus itu ada 3, diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional diabetes. Senam Tai Chi adalah salah satu bentuk latihan fisik atau seni
untuk keseimbangan jiwa dan mental. Melakukan senam tai chi secara teratur akan menimbulkan sensitivitas respon insulin pada tubuh manusia. Selanjutnya, menurut penelitian terdahulu, ada beberapa hubungannya antara senam tai chi dengan penurunan kadar glukosa darah. Yang pertama, riset Sri Wahyuning tahun 2019 menunjukkan bahwa senam tai chi mampu menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes sebesar 80 hingga 100 mmol. Yang kedua, dari meta-analisis penelitian Yulianto tahun 2020 menunjukkan bahwa kelompok pelakuan dengan pemberian senam tai chi mengalami perbedaan nilai antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Dan yang terakhir, menurut penelitian Nusantara tahun 2018 menyimpulkan bahwa senam tai chi membuat penderita menjadi rileks yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Relaksasi ini diketahui dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Rangka konsep pada penelitian kali ini atau penelitian saya yaitu kadar glukosa darah sewaktu sebelum diberikan intervensi senam tai chi, kemudian diberikan senam tai chi, dan itu akan diukur kadar glukosa darah sesudah diberikan intervensi. Pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai hipotesis dan variabel penelitian. Untuk hipotesis penelitiannya yaitu senam tai chi tidak berpengaruh terhadap kadar glukosa darah sewaktu, sedangkan H1-nya senam tai chi berpengaruh terhadap kadar glukosa darah sewaktu. Untuk variabel independen pada penelitiannya ini yaitu senam tai chi, sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kadar glukosa darah sewaktu. Metode penelitian dari proposal ini yaitu jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampelnya dengan teknik pervasive sampling dengan kriteria incluency. Untuk instrumen penelitiannya yaitu hard instrument dan soft instrument. Untuk hard instrumennya glukoDR dan slik gula darah, dan soft instrumennya lembar checklist. Metode pengumpulan datanya yang pertama penempatan sampel, rekrutmen sampel, penjelasan sampel tindakan, penjelasan peneliti, pengambilan sampel, dan pencatatan hasil. Dan yang terakhir dari analisis datanya. Analisis data dari penelitiannya menggunakan uji t-test berpasangan dengan menggunakan pengolahan data SPSS. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu populasinya seluruh penderita diabetes mellitus di Puskesmas Tirtosari yang berjumlah 50 responden. Dan untuk sampelnya berjumlah 25 responden dari kriteria inklusi yang sudah ditetapkan pada peneliti. Oleh sebab itu, maka responden diambil 25 dari 50 populasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini ada sedikit masukan dari dosen penguji 1, penguji 2, dan dosen pembimbing 2 yang sudah kemarin hadir pada penelitian atau sidang proposal yang saya lakukan. Yang pertama dari masukan penguji 1, Bapak Imam, pada bab 1 ditambahi data sekunder dari penderita diabetes mellitus di Puskesmas sektor 1 dan referensi jurnal jangan terlalu jadul. Yang kedua, tujuan khusus lebih analisis lagi dan juga jangan memakai kata hubung di awal kalimat. Yang ketiga, kerangka teori lebih detail lagi. Yang keempat, jenis penelitian disarankan memakai pre-eksperimen ketimbang pakai metode kuasi eksperimen. Dan yang terakhir, penulisan daftar pusaka disesuaikan dengan pedoman skripsi yang sudah ditentukan oleh dosen. Masukan yang kedua dari Bapak Jaya Maulana selaku dosen penguji kedua. Yang pertama,
Latar belakang harus menyantumkan sumber referensi dan tahun referensi jangan terlalu lama. Yang kedua, disarankan saat intervensi senam tai chi memakai instruktur senam tai chi agar gerakan senamnya itu optimal secara optimal dan penurunan kadar gula darahnya juga optimal. Dan yang ketiga, kerangka teori lebih disertifikasikan tentang DM dan jangan terlalu bertele-tele. Yang keempat, teknik pengambilan sampel harus memakai rumus. Yang terakhir, masukan dari Bu Wahyu selaku dosen pembimbing 2. Yang pertama, penulisan masih ada sebagian yang typo. Yang kedua, pada daftar isi font tidak sesuai dengan pedoman skripsi. Yang ketiga, kata yang ilmiah dan berbahasa Inggris itu harus miring. Yang keempat, konsentrasi pada kriteria inklusi. Yang terakhir, kalau ada kriteria inklusi, maka ada kriteria eksklusinya agar secara metode itu sudah benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu Vita ada masukan atau solusi untuk kebaikan skripsi saya. Demikian, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.